Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Selamat datang di channel Akal Plays. Channel tutorial tanpa basa-basi. Kesempatan kali ini, aku akan jelaskan beberapa hal penting yang perlu kalian pertimbangkan sebelum memutuskan beli PS3, agar kalian tidak salah pilih. Oke, sebelum lanjut seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, mohon subscribe dan like-nya, jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Dukungan kalian sangat membantu aku untuk terus semangat membuat konten lainnya, terima kasih. PS3 merupakan konsol keluaran Sony yang terkenal dengan grafik yang luar biasa dibandingkan dengan konsol Sony generasi sebelumnya, yaitu PS2. Dan sampai saat ini, konsol game ini masih banyak digunakan atau dimainkan, bahkan masih banyak rental PS3 yang berada di sekitaran kita, walaupun sekarang sudah banyak juga rental yang menyediakan PS4 dan PS5. Untuk kalian yang punya rencana mau beli PS3, sebaiknya kalian nonton video ini dulu sampai selesai. PS3 yang dijual di pasaran saat ini, terdiri dari 3 tipe, yaitu PS3 Fat, PS3 Slim, dan PS3 Super Slim. Dan semua tipe PS3 yang dijual ini sudah kondisi bekas atau sudah direfurbish, atau direkondisi ulang, karena Sony sudah tidak memproduksi PS3 lagi sejak tahun 2017. Jadi kalian harus benar-benar tahu tipe dan kondisi PS3 seperti apa yang sebaiknya kalian beli. Kita bahas dulu satu persatu, biar kalian dapat gambaran dan bisa mengambil kesimpulan, tipe mana yang paling bagus. Pertama untuk PS3 tipe Fat dulu. Tipe ini pertama kali, dirilis tahun 2006 dan diproduksi sampai dengan tahun 2009. PS3 Fat memiliki banyak varian modelnya, mulai dari model A sampai Q. Setiap model mempunyai kapasitas hard disk yang berbeda-beda, mulai dari 40 GB, sampai dengan 160 GB. Ini adalah hard disk bawaan pabrik. Bisa saja di pasaran, kalian menemukan PS3, dengan kapasitas hard disk sampai 500 GB, karena sudah di-upgrade oleh penjualnya. Keunggulan dari PS3 Fat ini adalah, bisa diinstal dengan custom firmware, atau yang biasa kita kenal dengan CFW, di mana dengan custom firmware ini, kita bisa memainkan game bajakan. Saat ini, versi CFW terakhir adalah versi 4.89. Jika kalian mau lihat tutorial cara install atau update custom firmware ke versi terakhir, bisa dilihat di video tutorial aku yang ini, link di deskripsi. Selain keunggulan di atas, PS3 Fat juga memiliki beberapa kekurangan. Antara lain, tipe PS3 ini umurnya sudah cukup lama, bisa dibayangkan. Kalaupun kalian dapat yang tahun produksinya 2009, berarti umur PS3 Fat itu sudah 13 tahun lebih. Kemudian kekurangan lainnya adalah, PS3 Fat ini banyak masalah di awal produksinya. Mulai dari optik yang sering rusak, hingga kasus yellow light of dead, atau bisa kita kenal dengan istilah yellow. Kondisi di mana PS3 tidak bisa menyala, dan tidak menampilkan gambar apapun, dikarenakan mengalami overheat pada prosesor dan GPU. Dengan penjelasan di atas, aku bisa sarankan, sebisa mungkin untuk tidak membeli PS3 tipe Fat ini. Kalaupun PS3 tipe ini bisa berfungsi baik, mungkin umurnya tidak terlalu lama, apalagi kalau kita memainkannya sampai berjam-jam setiap hari. Tapi kembali lagi, semua yang namanya barang elektronik, awet tidaknya tergantung dari perawatan kita. PS3 tipe Fat, yang sudah di-upgrade hard disk 500 GB, sudah diisi full game, dan bonus 2 controller, di toko online harganya di kisaran 1.300.000-an. Aku sarankan kalau mau beli online, pastikan toko punya rate bagus, dan dikasih garansi toko. Tapi jika di tempat kalian ada toko yang jualan, mending beli secara offline saja, yang penting harga tidak terlalu berbeda jauh. Lanjut ke tipe kedua, yaitu PS3 Slim. Tipe ini merupakan penyempurnaan dari PS3 Fat tadi. Dari segi bentuk, PS3 Slim ini lebih ramping, ya namanya juga Slim. PS3 Slim juga memiliki beberapa jenis model. Kalian bisa lihat di sini, ada 6 model dengan kapasitas hard disk internal, mulai dari 120 GB, sampai dengan 320 GB.
PS3 Slim adalah tipe PS3 yang paling banyak dipakai, baik untuk pribadi ataupun untuk rentalan, karena punya beberapa keunggulan. Di antaranya PS3 Slim tidak mudah panas, sehingga bisa lebih awet. Selain itu, karena bentuknya yang ramping, PS3 Slim bobotnya lebih ringan 36% daripada PS3 Fat. PS3 Slim juga, dalam konsumsi daya listrik lebih hemat, dibandingkan dengan PS3 Fat. Hal ini karena di PS3 Slim terdapat pembaharuan hardware dari tipe lamanya. Sama dengan PS3 Fat, PS3 Slim juga bisa diinstal dengan custom firmware atau CFW, kecuali untuk PS3 Slim, dengan base factory firmware di atas 3.56, dan PS3 Slim seri 30. Jadi kalau mau beli PS3 Slim, minta ke penjualnya, PS3 Slim CFW, bukan PS3 Slim Hand. Karena ada juga PS3 Slim Hand, ini adalah tipe PS3 Slim yang tidak bisa diinstal CFW. Sedikit aku jelaskan untuk kalian yang belum tahu, perbedaan PS3 CFW dan PS3 Hand. PS3 CFW dan PS3 Hand sebenarnya sama-sama bisa dipakai main game bajakan. Bedanya PS3 Hand agak sedikit ribet dibandingkan dengan PS3 CFW. Untuk bisa mulai memainkan game bajakan, PS3 Hand harus mengaktifkan Hand terlebih dahulu, sementara kalau PS3 CFW, tidak ada ritual mengaktifkan Hand. Di PS3 CFW, kita bisa langsung bermain game layaknya PS3 ori. Oke, sekarang apa kekurangan PS3 Slim? Kekurangan PS3 Slim adalah, harganya lebih mahal dibandingkan dengan semua tipe PS3, baik Fat ataupun Super Slim. PS3 Slim CFW yang sudah upgrade harddisk 500GB, sudah diisi full game, dan bonus 2 controller, di toko online harganya di kisaran 1.800.000-an. Bahkan yang masih segel resmi, harganya bisa sampai 2 jutaan. Ingat, sekali lagi ini harga PS3 Slim CFW, bukan PS3 Slim Hand atau HFW. Karena PS3 Slim Hand atau HFW, harganya lebih murah. Tipe terakhir, yaitu PS3 Super Slim. PS3 Super Slim merupakan salah satu varian PlayStation 3 yang dikenal karena ciri khas desainnya yang lebih ramping. PS3 ini mempunyai mesin yang hampir sama dengan PS3 Slim, tetapi dengan bentuk yang lebih kecil dan bobot 25% lebih ringan. Keunggulan dari PS3 Super Slim, selain bodinya yang lebih ramping tadi, kapasitas harddisk bawaan pabrik, lebih besar dari semua tipe PS3, yakni mulai dari 250GB sampai dengan 500GB. Konsumsi daya listrik lebih rendah, yaitu 190 Watt saja. Kipas pendingin yang minim suara sehingga bermain dengan konsol game ini, terasa semakin nyaman karena suara dari kipas pendingin di versi Super Slim ini, terasa halus dan hampir tidak terdengar. Sekarang apa kekurangan PS3 Super Slim? Kekurangan PS3 Super Slim yang paling menonjol adalah, PS3 ini tidak bisa kalian install dengan custom firmware atau CFW, hanya bisa di hand saja, atau menggunakan hybrid firmware, yang biasa disingkat dengan HFW. Jadi untuk bisa bermain game bajakan di PS3 Super Slim ini, kalian harus pakai ritual untuk mengaktifkan hand dulu. PS3 Super Slim sangat cocok untuk kamu yang punya budget terbatas, karena harga PS3 Super Slim dibanderol cukup terjangkau, lebih rendah dari harga PS3 Slim CFW. PS3 Super Slim dengan kapasitas harddisk 500GB, sudah diisi full game, dan bonus 2 controller, di toko online harganya di kisaran 1.700.000-an, sampai dengan 1.800.000. Sekarang kita ke kesimpulan. Sesuai yang aku jelaskan sebelumnya, pastilah tipe PS4 yang seharusnya kita beli adalah PS4 Slim CFW. Sekali lagi PS3 Slim CFW bukan Hand atau HFW. Karena tipe PS3 Slim ini sangat cocok untuk pemakaian pribadi ataupun rental. Tapi jika budget kalian tidak cukup, pilihan alternatifnya adalah ke PS3 Super Slim. Karena saat ini proses mengaktifkan Hand juga tidak terlalu ribet. Nanti aku akan bikin tutorial, setting PS3 ori jadi PS3 Hand atau HFW. Apapun pilihan kalian, sebisa mungkin jangan beli PS3 Fat, karena alasan yang aku jelaskan di awal tadi. Oke, itulah beberapa hal penting, yang perlu kalian perhatikan sebelum memutuskan beli PS3.
Semoga dengan penjelasan dalam video ini bisa membantu kalian yang punya rencana beli PS3. Seperti biasa, kalau ada yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar, dan juga jika kalian punya saran ide untuk konten PS4 hand berikutnya. Kalau channel ini berguna untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe-nya dan share juga ke teman-teman kalian yang butuh konten seperti yang ada di channel ini. Jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Oke, aku akhiri video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya, terima kasih.